situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku dan sudah mulai cenderung menghangat, agak memanas tapi belum panas. Dan repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Sudah mulai saling panas memanasi. Maka saya minta kepada DPP Gamki untuk ikut mendinginkan situasi di lapangan kalau ada hal-hal yang panas. Ikut menyejukkan, ikut mendinginkan. Karena dalam situasi ketidakpastian global seperti sekarang ini, kita betul-betul perlu bekerja fokus, perlu bekerja kompak, perlu bekerja solid. Supaya kita tahu semuanya, saat ini sudah 96 negara masuk jadi pasiennya IMF. 96 negara. Mengerikan. Tapi itulah fakta. Sehingga walaupun kita berkompetisi dalam tahun politik ini, kawan adalah kawan. Kalau racing, kalau balapan, boleh-boleh saja, tapi jangan sikut-sikutan, apalagi tendang-tendangan. Kita ini saudara sebangsa dan setanah air, jangan dilupakan itu. Setuju? Agar setelah balapan, setelah racing, kita bisa berkawan kembali dan bersatu kembali. Jangan antar tetangga nggak bisa saling menyapa setelah pemilu. Jangan antar kawan nggak saling menyapa setelah pilpres. Enggak lah, perlu saya ingatkan, kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Itulah budaya politik Indonesia. Kekeluargaan, gotong royong, budaya bersatu, ini yang terus kita harus gaungkan. Oleh karena itu jangan membuat luka dalam, luka terlalu dalam. Ibarat pertandingan, ini pertandingan persaudaraan, pertandingan kekeluargaan. Kadang-kadang saya mikir, kita yang di atas sudah ngopi-ngopi bareng, sudah makan bersama, yang di akar rumput masih rame belum rampung-rampung. Inilah yang sering kita lupa. Karena pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Dan sebaiknya memang yang menang mengajak yang kalah. Untuk membantu, dan kalaupun tidak membantu, sebisa mungkin jangan mengganggu. Setuju Bapak Ibu? Karena persatuan sekarang ini sangat penting, kekompakan saat ini sangat penting sekali. Coba negara-negara di Uni Eropa memikirkan pertumbuhan ekonomi yang namanya growth, yang namanya inflasi, itu sudah sangat pusingnya. Kalau kondisinya kita melihat betul seperti itu, kemudian antar masyarakatnya sendiri tidak bersatu, tidak kompak, bagaimana pemimpin bisa menyelesaikan masalah-masalah dan problem-problem besar yang ada? Dan bersatu itu bukan hanya sekedar tidak bertengkar, bukan itu. Tapi lebih dari itu. Bersatu itu mampu bergerak bersama. Bersatu mampu bersinergi bersama dalam meraih visi Indonesia maju yang kita cita-citakan.
Saya berkali-kali telah menyampaikan dan tidak pernah bosan untuk menyampaikan terus bahwa negara kita ini memiliki potensi yang sangat besar. Bisa kita ini menjadi, dengan potensi yang kita miliki, bisa kita ini menjadi masuk dalam 5 besar ekonomi terkuat dunia. Bisa masuk, tetapi memang tantangannya juga tidak mudah. Dan itu, ini juga berkali-kali saya sampaikan, itu peluangnya, opportunity-nya hanya berada pada kurun 13 tahun ke depan ini. Sehingga pemimpin ke depan ini sangat menentukan negara ini bisa melompat maju atau tidak. Saya lanjutkan. Oleh sebab itu, kepemimpinan dalam 13 tahun itu sangat menentukan. Artinya, kepemimpinan nasional di tahun 2024, kepemimpinan nasional di tahun 2029, kepemimpinan nasional di tahun 2034, itu sangat menentukan sekali negara ini terjebak pada jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap, atau bisa keluar menjadi negara maju. Hati-hati, kepemimpinan di 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan sekali. Ini sudah puluhan kali saya sampaikan dan saya ingatkan. Karena di negara-negara Amerika Latin, tahun 60, tahun 70 sudah masuk menjadi negara berkembang seperti sekarang yang kita miliki sekarang ini. Sampai sekarang mereka tetap jadi negara berkembang. Karena saat diberi kesempatan, diberi peluang untuk melompat maju, dia tidak gunakan. Ini yang terus-menerus tak bosan-bosannya saya mengingatkan mengenai ini. Hati-hati mengenai kepemimpinan 24, 29, dan 34.